Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa, Kamis 6 Agustus 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 23 ayat 23 sampai 24. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Amin. Matius pasal 23 ayat 23 sampai 24. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Sahabat rumah doa yang dikasihi Tuhan, suatu hari seorang anak bertanya kepada ayahnya setelah pulang beribadah di gereja. Ayah, mengapa kita rajin ke gereja setiap minggu, tetapi tadi di jalan ayah memarahi tukang parkir tanpa mau mendengar penjelasannya? Pertanyaan sang anak ini membuat ayahnya terdiam. Ia menyadari bahwa ibadah bukan hanya soal hadir di gereja, menyanyi, berdoa, atau memberi persembahan. Ibadah yang sejati harus terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Hal inilah yang ditegaskan Yesus dalam bacaan kita hari ini, Matius 23 ayat 23 sampai 24. Yesus menegur para ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka sangat teliti menjalankan aturan-aturan ibadah, bahkan sampai mempersembahkan persepuluhan dari rempah-rempah yang kecil. Namun mereka mengabaikan hal-hal yang jauh lebih penting, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Bagi Yesus, ibadah yang hanya berhenti pada ritual tanpa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari adalah ibadah yang kehilangan maknanya. Firman Tuhan ini mengajak setiap keluarga untuk menjadikan rumah sebagai tempat pertama menghidupi nilai-nilai ibadah. Percuma jika kita rajin beribadah, tetapi masih berlaku tidak adil kepada pasangan, membeda-bedakan anak, mudah menghakimi, atau menutup mata terhadap penderitaan orang lain. Di era sekarang ini, kita juga dipanggil untuk tidak hanya menunjukkan kesalehan melalui kata-kata atau unggahan di media sosial, tetapi menghadirkannya melalui tindakan nyata. Berkata jujur, menghormati hak sesama, menolong mereka yang lemah, dan berani membela kebenaran. Ketika keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan hadir dalam kehidupan keluarga, maka setiap doa yang dinaikkan, setiap pujian yang dinyanyikan, dan setiap ibadah yang dilakukan menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, keluarga Kristen bukan hanya dikenal sebagai keluarga yang rajin beribadah, tetapi juga sebagai keluarga yang menghadirkan kasih dan keadilan Allah di tengah masyarakat. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa ibadah yang sejati harus diwujudkan melalui hidup yang adil, penuh kasih, dan setia kepadamu. Mampukanlah keluarga kami untuk tidak hanya rajin beribadah,
tetapi juga menghormati sesama, membela kebenaran, dan mengasihi mereka yang membutuhkan. Jadikanlah rumah kami tempat bertumbuhnya iman yang nyata dalam perkataan dan perbuatan, sehingga nama-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Amin.